walau qala la ghairihi tasaddaq bihada. Jikalau seorang berkata kepada orang lain, kata dia, tasaddaq bihada, sedekahkanlah ini. Tsumma nawaz zakata qabla tasadduqihi bidzalika. Kemudian dia berniat mengeluarkan zakat sebelum bersedekah dia dengan itu barang, maka memadai perbuatannya itu akan dia dari zakat. Kita nyuruh orang lain menjulungi duit sekitar 5 juta rupiah. Jadi kita lawan orang lain, nah 5 juta ini sedekahkan, bagi-bagi. Lalu sebelum sesuruhan tadi membagi-bagi, pasangnya niat zakat. Maka perbuatan membagi-baginya tadi bisa sah sebagai bayar zakat, asal kena sasaran penerima yang sebenarnya. Itu tah. Walau qala li akhar iqbid daini min fulanin wa huwa laka zakatun lam yakfi hatta yanwiya huwa ba'da qabdihi thumma ya'dana lahu fi akhdhiha. Andai dia berkata kepada orang lain, ambilkan hutangku dari si anu dan itu untuk dirimu jadi zakat, untuk dirimu sebagai bayaran zakat. Apa maksudnya? Menyuruh orang lain menagih hutang. Orang tak utang 10 juta. Kebetulan wajib zakat yang dikeluarkan kebetulan 10 juta juga. Suruhnya orang lain tuh tagihakan utang ndak lawan si anu. Umpama ya kah? Nah itu kena bilanya sudah ambil, berhasil mengambil, itu jadi zakat. Gasan nyawa. Ya kah? Unda bariakan gasan nyawa tapi sebagai panunaian zakat. Entah itu 10 juta kah atau nominal kecil kah. Tapi intinya tadi diniatkannya untuk zakat. Maka tidaklah cukup hingga dia berniat langsung sesudah menerimanya langsung. Nah kada sah kecuali ambil dulu, terima dulu 10 jutanya, niatkan hanyar julung. Nah ya kan, amun kada sampai ke tangan, belum sempat sampai ke tangan, maka kada sah sebagai zakat tadi. Nah, hingga dia berniat, dia langsung sesudah menerima langsung, kemudian dia izinkan kepada dia pada mengambilnya. Wa afta ba'duhum anna tawqilal mutlaqo fi ikhrajiha yastalzimu tawqila fi niyatiha. Berfatwa sebahagian mereka ulama bahwasanya perwakilan mutlak pada mengeluarkan zakat melazimi mewakilkan pada berniat zakat. Qala syekhuna, kata guru kami, wa fihi nazarun, pada masalah ini ada pertimbangan. Balil muttajihu, tetapi pendapat yang kuat annahu la budda min niyatil maliki au tafwidhiha lil wakili. Tetapi pendapat yang kuat bahwasanya tidak boleh tidak adanya niat si pemilik harta atau si pemilik menyerahkan niat kepada wakil. Jadi intinya mun kita hendak berwakil membagi-bagi zakat, jangan lupa niat. Niat apa? Berzakat, jangan asal julung. Datang ke badan amil zakat. Nah, harta ulun. Gitu aja nih. Nah, harta ulun. Lupa anunya, niat apanya? Niat zakatnya. Nah, kada sah. Jadi harus ingat berniat zakat atau serahkanlah kepada amil, tolong kena niatakan ya kah ulun serahkan lawan pian niatnya. Nah nengke itu tependirnya. Wa qala al mutawalli wa ghairuhu yata'ayyanu niyatul wakili idza waqa'a al fardu bi malihi bi an qala lahu muwakkiluhu addi zakati min malika liyansarifa fi'luhu anhu. Wa qawluhu lahu dzalika mutadamminun lil idzni lahu bin niyati. Kata mutawali dan ulama lain,
tertentulah nyatalah niat si wakil atau wajiblah niat si wakil apabila jatuh kewajiban itu pada hartanya. Semisal berkata kepada dia oleh yang berwakil. Berwakil ini karena si pemilik harta nih. Semisal berkata kepada dia oleh yang berwakil, dalam hal ini pemilik harta. Kata pemilik harta apa? Addi zakati min malik. Tunaikan zakatku berasal daripada hartamu. Bayarkan zakatku dari hartamu. Lian sorry papi'luhu anhu. Nah, di sini si wakil wajib berniat. Tujuannya apa? Agar terarah perbuatan si wakil anhu untuk si yang berzakat. Apa contoh gambarannya? Orang nih hendak berzakat, tapi kada membawa duit. Jadi kita itu bayarkan dulu, talangiakan dulu, ya kah? Tahu ya talangiakan ya lah, ya kah? Bayariakan dulu. Tolong bayarkan zakatku, tapi pakai duit ikam dulu, ya kah? Nah sekalinya hokon nih, si wakil ini disuruhin yang gitu hokon memakai duit inya. Nah mau kada mau di sini inya wajib memasang niat zakat gasan si yang nyuruh tadi, ya kah? Wajib masang niat zakat gasan si penyuruh. Kenapa? Tujuannya jadi wajib masang niat zakat agar perbuatannya terarah tersohkan kepada si penyuruh zakat tadi. Wa qauluhu dzalika, adapun ucapan dia kepadanya akan yang demikian, mutadamminun lil idni lahu bin niyati, mengandung perizinan kepadanya dalam hal berniat. Kemudian waqala al-qaffal wa qala li ghairi aqritni khamsatan wa addiha an zakati. Kata Qaffal, andai dia berkata kepada orang lain, aqritni khamsah, kata Qaffal, kata dia kepada orang lain, hutangi aku 5. Tolong berikan aku hutangan 5. Terserah aja lah 5 juta kah, ya kah? 500.000 kah? Intinya sesuai nominal zakat. Wadiha an zakati, disuruhnya pulang, tolong bayarkan untuk zakatku. Ya kah? Sudah berutang, mbahnya pulang minta bayariakan. Fa'ala soha. Lalu dia lakukan si yang disuruhnya digawinya, soha maka soh. Ini kata Imam Al-Qaffal. Waqala syekhuna, kata guru kami, wahwa mabniun, pendapat ini dibangun di atas mabniun ala ra'yihi bijawaz ittihadil qabidi wal muqbidi. Dibangun di atas pendapat beliau bolehnya sama si yang menerima dan yang menyerahkan. Dibangun di atas pendapat kebolehan sama penerima dan yang menyerahkan. Itu kena ada di bab wakil lah, bab wakalah ada tuh. Kalau aku misalkan menjulung, itu ngarannya aku si yang menyerahkan. Ada yang menyambut, si penerima. Bolehlah dua status ini disandang satu orang. I-nya yang menjulung, I-nya yang menerima. I-nya yang akad tukar, I-nya juga yang akad jual. Umpama, wahai diriku, ikam aku jualilah anu baju seharga 100.000, baju si Anun itu, nah I-nya minta jualakan 100.000. Ngamen diri sendiri, wahai diriku, aku juali baju 100.000 lawan ikam. Jarinya, aku tukari. Wahai diriku, aku tukari. Kada boleh kan orang minta jualakan lawan sorong sama nengke ini namanya orang minta apa, minta bayariakan zakat.
Ya kan gitu tuh. Orang minta bayari akan zakat. Sudah inya yang ma ambil, inya juga kena yang menjulung. Apa contohnya yang tadi berwakil tadi, orang minta jualakan baju harga 100.000 lawan kita, tolong jualakan baju ini 100.000, jar kita enggak kena ulun jualakan, sekanya kepingin lawan baju tadi daripada unda jual ke orang ya unda sorong yang menukari, tapi sorong statusnya sudah sesuruhan wakil, lalu main dari diri sendiri, hai diriku aku juali harga baju ini seharga 100.000 lawan ikam, aku tukari. Nah itu ngaranna satu orang menyandang dua status, inya yang menjuali, inya juga yang menukari. Hukumnya apa? Hukumnya pendapat yang kuatnya kada kawa. Ya kah kada kawa. Imam Kopal tadi kawa. Ya kan makanya tadi masalah tadi Jasidin, bila orang tuh padahal orang lain, tolong bang utangin dah 5, bayarkan langsung zakat. Ya kah? Bayarkan langsung zakat unda. Kan kenyamanan seharusnya dulu pegang dulu utangnya, minta utang tadi 5 ya kalau pegang dulu. Nah, ulun hutangi pian di 500.000. Hanyar julung, nah bayari akan zakat. Nah nih tanya resoh, amun menyuruh nang kini aja, hutangi pang dah 5, langsung bayarakan zakat, kada boleh. Karena apa? Yang 5 tadi belum sempat jatuh ke dalam tangannya. Jadi harus kacak dulu, hanyar serahkan bahasa dengan penderan pun bahasa juga. Penting masalah ini karena nantinya berkenaan dengan bab wakalah. Qawajaza likulin minasyarikaini ikhraju zakatil malil mushtaraki bighairi idzni syarikil akhar. Boleh bagi setiap dari orang yang bersekutu bersamaan harta nih, patungan mengeluarkan zakat harta yang dipersekutui tanpa izin partner lainnya. Kama qalahul Jurjani wa aqarahu ghairuhu, sebagaimana berpendapat demikian oleh Syekh Jurjani dan diakui ulama lain, li idzni syar'i fihi, karena ada izin agama padanya ini. Kada bapak padahan nih. Wa takfi niyatud dafi'i minhuma an niyatil akhari 'alal aujahi, dan cukuplah niat orang yang menyerahkan membayar dari mereka berdua mewakili niat lainnya atas pendapat yang aujahnya. Ikam dua beding sanak bersamaan harta nih. Ikam bisi baras bedagang ya kah? Berjualan apa aja? Berjualan kursa baras kan? Berjualan baju aja. Kak. Tapi kalau berjualan baju kada dicampur lah. Berjualan baras. Ikam umpama 50 karung, kakak ikam pun 50 karung juga, jadinya berapa? 100 karung dicampur yang 100 karung nanti sampai kada pinandu lagi ikam, ampun ikam yang mana, ampun kakak ikam yang mana. Nah, akhirnya kan ngarannya bersamaan, tapi tahu modal sorong 50%. Akhirnya sampai 1 tahun wajib zakat harus dikeluarkan zakatnya. Nah, lalu ikam yang mengeluarkan kada bapapadahan lawan ding sana. Dan niatnya pun ikam aja yang langsung meniatakan, ding sana kada usah lagi. Boleh kajar? Boleh. Ya kah? Boleh. Wajaza tawkilu kafirin wa sabiyin fi i'ta'ihi li muayyanin. Boleh berwakil kepada orang kafir, boleh berwakil kepada anak kecil fi i'ta'ihi li muayyanin, pada memberikan zakat kepada orang tertentu. Ini menyuruh orang kafir membagi-bagi zakat. Ya kah? Berwakil kepada kafir artinya menyuruhi orang kafir atau menyuruhi kekanak belum balik, bagiakan pang nih, bagiakan. Nah, ya kan membagiakan kepada orang-orang yang tertentu yang sudah namanya tertulis. Ai in ayyanal madfu'a ilaihi, jika dia sudah menyatakan menentukan madfu' ilaihi, penerima. Madfu' ilaihi maknanya penerima. La mutlaqan, tidak secara mutlak. Yang ini tidak boleh secara mutlak, tidak boleh secara umum tanpa menulis nama kada boleh.
tulisakan ngarannya. Ana hanyar boleh menjulung minta julungakan lawan orang kafir. Tulisakan ngarannya. Hanyar boleh menjulung hanyar boleh menyuruh ke kanak minta julungakan. Asal namanya ditulis. Mun kada ditulis, kada boleh kena inya julung bahapal ya. Dibagi-baginya bahapal ngarannya kada da. Wala tafwidun niyati ilaihi ma li adamil ahliyah. Tidak boleh menyerahkan berniat kepada mereka berdua karena tidak layak. Kakanak bukan ahlinya dalam berniat, orang kafir pun bukan ahlinya dalam berniat. Titik. Wajaz tawkilu ghairihi ma fil i'ta'i wan niyati ma'an, dan boleh hukumnya berwakil kepada selain daripada keduanya dalam hal memberi dan dalam hal berniat sekaligus. Ya kata deh. Kita kada pandai banyak berniat, serahkan aja sudah lawan niatnya tolong bagiakan, tolong niatakan ulun serahkan lawan pian berniatnya ya kan boleh ya kan. Watajibun niyatul wali fi mali sobi wal majnuni. Wajib niat dari wali orang tua pada harta anak kecil dan hartanya orang gila. Harta anak kecil banyak lalu perlu dikeluarkan zakat, begitupun harta orang gila banyak perlu dikeluarkan zakat. Kan ada pengurusnya tuh. Nah, pengurus anak kecil orang tuanya. Orang gila pun sama, yang ngurus adalah orang tuanya. Maksud orang tua ini karena yang masang niat. Karena anak kecil dan orang gila tidak sah berniat ya. Fa in sarafal waliyu az-zakata bila niyatin dominaha li taksirihi. Jika menyerahkan membayarkan si wali akan zakat tanpa niat, maka dia ganti rugi. Ya, kamu kada masang niat malah ganti rugi. Ditaksirihi karena ceroboh. Dianggaplah lalai, teledor. Walau dapa'aha al-muzakkilil imami bila niyatin wala idnin minhu lahu fiha lam tujzi'hu niyatuhu. Jikalau menyerahkan akan harta oleh yang berzakat kepada pemerintah, menyerahkan harta zakat kepada pemerintah tanpa berniat, tanpa ada izin dari dia kepada pemerintah pada itu niat, lam tujzi'hu niyatuhu, maka tidak memadai akan dia oleh niat si pemerintah. Nah, jadi niat pemerintah kada kawa meniatakan mun kadada perizinan, harus diizinkan untuk meniatakan. Naam tujzi'u niyatul imami inda akhdiha qahran minal mumtani, akan tetapi soh niat si imam di ketika mengambil zakat bepepaksaan. Qahran itu bepepaksaan. Minal mumtani, dari orang yang enggan mengeluarkan zakat. Orang ini sugih banar. Saben tahun kada mau mengeluarkan zakat. Dipikirkan pemerintah ini orang sing sugihannya sekali kada bisa mengeluarkan zakat. Diutusnya ya kah? Apa utusan-utusan yang mengambil zakat bepapaksaan. Mun kada mau dipenjarakan. Hak fakir miskin loh tah. Hak orang lain bukan lagi hartanya. Zakat itu bukan lagi hartanya. Hak fakir miskin. Keluarkan zakat, kalau tidak kami bawa ke penjara. Kami polisikan kan gitu. Nah, lalu mau mengeluarkan. Ini ngarannya bapapaksaan. Nah, karena diambil paksaan, dalam hal ini niat pemerintah soh. Ya kah? Niat pemerintah tadi menzakati akan si harta orang sugih yang kada hendak berzakat tadi. Soh niatnya. Nah, munnya orang normal kayak orang biasa yang suka hati dia menyerahkan hartanya. Nah, di sini ini harus menyerahkan urusan niat juga kepada imam bila hendak diniatakan oleh imam atau pemerintah. Bila inya kada pada hendak menyerahkan niatnya, inya wajib pasang niat sorong. Ya kah? Pasang niat secara mandiri. Nah, itu tadilah yang soh niat imam ketika mengambil harta bapapaksaan, wa in lam yanwi sahibul mal, meskipun tidak berniat oleh pemilik hartanya. Keapikan nih. Kada hendak anda meniatakan berzakat ya. Saking anunya nih, saking apiknya hendak dia berniat ya. Tetap soh ya kan. Nah, dibantu hendak dikeluarkan dari neraka kedokon ya kan. Wa jazalil maliki dunal waliyyi ta'jiluha, boleh bagi si pemilik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.